Kaya itu apa? Banyak uang. Tahu nggak, standar bank kalau kita mau dibilang orang kaya itu butuh berapa? Ada yang tahu? Standar banking internasional, kalau kalian mau dibilang high net worth individual, high, tinggi, net worth, kekayaan individual, kekayaan yang tinggi, itu syaratnya adalah $1 juta. Oke, jadi kalau misalnya belum sampai $1 juta, kalian belum kaya. Jadi, kaya itu ada di ketahapannya. Ini adalah tangga uang. Yang pertama adalah working class. Working class itu di bawah 145 juta, which is $10.000. 145 juta. Ini adalah kelas pekerja. Middle class itu 145 sampai 1,45 M. Upper middle class itu 1,45 miliar sampai 14,5 miliar. Ini dengan kursnya adalah $1 sampai dengan 14.500. Ini masih yang lama ya. High net worth individual itu 14,5 miliar sampai 435 miliar. Ultra high net worth individual, ini yang ultra rich, itu lebih besar dari 435 miliar. Jadi ini tangga yang harus kalian lakukan untuk kaya. Targetnya sini, 14,5 miliar sampai 435 miliar. Dan faktanya, orang yang ada di sini itu cuma 0,1%. Dan di sini ada 0,001%. Upper middle class itu 2%. Jadi secara statistik, untuk mencapai ini sangat susah. Untuk mencapai ini masih mungkin. Jadi kalian punya uang 1 miliar sampai 14,5 miliar, sangat mungkin. Nah tapi pertanyaannya, apakah kalian harus jadi high net worth individual? Jawabannya, hidup kalian akan berubah jika kalian sudah punya uang segini. Kalian tidak akan pusing lagi yang namanya makan bayar berapa, makan sejuta bebas, dan lain-lain. Jadi ini adalah kaya. Semua yang gue tulis di sini guys, ini hanyalah permainan. Permainan uang. Layaknya sebuah permainan itu bisa dimenangkan. Mau tahu nggak gimana cara menangkan uangnya? Mau tahu? Suaranya mana? Mau tahu nggak? Mau ya? Oke. Game of money. Di sini dia suka main game? Mobile Legend ada? Mobile Legend? Yang main Mobile Legend kan ada peraturan tuh. Lord muncul di menit keberapa. Ada MM, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu kan. Sama seperti gini. Rule-nya ada. Nah kita sekarang ngomongin tentang money dulu. Apa itu uang? Alat apa? Alat tukar. Alat tukar untuk apa? Apapun. Oke. Bedanya uang sama kekayaan apa? Uang itu ya only uang kertas. Kekayaan ini adalah aset. Tugas kalian bukan cuman cari uang banyak, tapi tugas kalian adalah punya aset yang banyak. Ada dua kategori, aset yang ngasih uang terus-menerus, dan aset yang namanya multiplying atau menggandakan dengan sendirinya. Jadi yang kalian harus dapetin adalah aset pertama. Tapi untuk aset itu butuh uang. Betul? Nah sekarang pertanyaannya gimana cara dapat uang banyak? Sekarang menariknya, uang banyak. Tadi kalian udah tahu kan bahwa uang itu alat untuk bertukar. Berarti harus ada sesuatu yang ditukarkan dengan uang tersebut biar uangnya masuk kantong kalian. Betul? Betul ya? Oke. Berarti harus ada uang ditukar dengan something. Berarti pertanyaannya, something ini apa? Yang bisa bikin orang mau ngasih duitnya ke kita, betul? Karena kalau misalnya tidak punya something, kalian ambil duit orang lain, artinya mencuri. Ini yang jadi menarik. Kenapa kita harus jualan something? Atau something yang kita punya untuk tukar uang? Karena kita butuh uang untuk membeli aset. Untuk kalian dapetin uang, kalian harus tukar yang namanya manfaat. Bukan value ya. Value itu banyak hal-hal yang ngawang. Ini namanya adalah utility, kegunaan. Utility atau kegunaan ditukarkan dengan uang. Nah, ada namanya triangle of utility. Ini penting. Ini please ajarkan turun-temurun biar saya dapat pahala jariah ya. Triangle of utility. Hal-hal yang kalian bisa tukarkan di dunia ini dengan uang. Yang pertama adalah waktu. Yang kedua adalah jasa. Yang ketiga adalah produk. Tambah satu lagi. Yang keempat adalah informasi. Dan yang kelima adalah tukar uang dengan uang. Ini menarik. Kalian harus pelajarin karena ini penting banget. Kalau kita menukar sesuatu yang kita miliki lebih ke bawah nih ya, kayak waktu. Itu makin ke bawah itu kita capek fisik. Tapi semakin ke atas, capek otak. Memang menghasilkan uang banyak tuh capek guys. Makanya nggak banyak yang ngasilin uang banyak. Karena orang nggak mau capek. Waktu ini simpelnya adalah kerja. Kayak dulu waktu gue kerja di consulting. Masuk jam 9, pulang jam 5. Lu menukar waktu dengan uang. Problem di sini adalah waktu tidak akan pernah
kembali lagi. Jika harus menukar waktu dengan uang, pastikan dibayar sangat mahal. Kenapa? Karena waktu tidak akan kembali lagi. Karena organ kita tidak akan pernah muda lagi. Karena muda cuma sekali, betul? Muda cuma sekali. Lalu jasa. Bedanya gini guys, kalau jasa ini kita masih tuker waktu. Tapi waktu kita, ini kayak freelance, itu dijual semuanya buat kita. Contoh ya, perbedaan antara jual waktu sama jual jasa ini penting. Misalnya kalian tukang urut gitu ya. Pertanyaannya, lebih banyak kan yang dapat duit si yang punya refleksi atau kita sebagai tukang pijet? Betul. Artinya, waktu kalian dicaloin. Ini tempat pijet ya, misalnya Umar Wellness gitu. Ini customer bayar, duit diambil, sisanya dikasih kalian, betul? Tapi kalau misalnya kalian jual jasa seperti freelance, ininya hilang. Si customer langsung bayar kepada kalian. Nah, baru selanjutnya adalah produk. Kalian jualan produk. Bedanya kalau jual produk sama jasa adalah, ini udah nggak ada lagi yang namanya faktor waktu, teman-teman. Misalnya kamu mau beli pulpen ini nih. Kamu peduli nggak? Berapa lama saya ngerjain atau membuat pulpen ini? Peduli nggak? Nggak peduli kan? Yang penting ini pulpen bisa nulis. Berarti kalau misalnya gue punya ilmu magic, dengan bim salah bim, jadi 100.000 pensil, biaya gue cuma 1 detik. Tas, jual 100.000 pensil. Udah tidak ada waktu lagi. Itu jualan produk. Selanjutnya adalah informasi. Informasi ini sama kayak jual produk, tapi modalnya dari sini. Dan yang lebih penting informasi adalah tidak ada namanya, ini penting ya, marginal cost of replication. Artinya apa? Tidak ada biaya untuk membuat produk selanjutnya. Contoh, kalau kita mau jual pulpen nih harganya 5.000. Aku udah jual ke kamu, dapat duit kan 5.000. Biaya produksi ini 2.000. Berarti aku harus menyisihkan lagi 2.000 untuk jualan produk ini lagi. Betul? Contohnya yang tidak ada marginal cost of replication adalah Netflix. Mau nambah banyak subscribersnya, penggunanya, biayanya cenderung 0. Netflix, kamu subscribe sama dia subscribe, nggak jauh beda. Jadi biayanya stabil, naik terus. Selanjutnya adalah jualan uang untuk uang. Nah, ada yang tahu gimana caranya jualan uang? Yang bisa melakukan ini hanya bank dan pegadaian. Jadi pesan gue kepada adik-adik gue semua, jangan pernah jual waktu untuk uang. Seandainya harus jual waktu, jualnya jasa. At least uangnya itu besar sekali jual waktu. Orang biasanya susah kaya itu karena 3 hal. Yang pertama adalah kondisi awal. Yang kedua adalah skill cari uang. Yang ketiga adalah skill atur uang. Di sini siapa yang mikir jadi pebisnis itu pasti kaya? Gak semua pebisnis kaya kok. Oke? Nah, kondisi awal. Biasanya orang susah kaya karena kondisi awalnya dia sudah minus. Contohnya, lu lahir, mak lu udah punya utang 4 miliar. Ya gimana susah kayaknya. Ini tuh ngomongin takdir. Selanjutnya, cari uang yang tadi, yang segitiga of value. Itu tuh bukan masalah kalian terlahir dari keluarga perintis atau pewaris. Tapi kalian punya skillnya nggak untuk cari duit? Nah, untuk dapetin skill ini teman-teman, kan orang bilangnya mah passion ya. Kalian harus banyak coba. Makanan favorit kamu apa? Indomie. Kamu bisa tahu makanan favorit kamu Indomie karena kamu udah coba makanan lain, betul? Kalau baru cobanya Indomie, gak mungkin kamu tahu bahwa makanan favorit kamu Indomie, betul? Right? Clue-nya ya teman-teman untuk cari panggilan jiwa kalian adalah cari pekerjaan yang buat kalian fun, hasilin duit, tapi menurut orang lain susah. Cari itu. Itu tugas kalian waktu masih muda. Cari pekerjaan atau kegiatan apapun yang bisa menghasilkan, yang menurut kalian ini mah biasa aja lah, ini mah cuma main-main doang, tapi menurut orang lain, oh lu bisa ya? Cari itu. Cari ini penting guys ya. Selama kalian masih remaja, cari kerjaan yang fun, ngasilin duit, dan menurut orang lain susah. Skill cari uang, carinya ini. Baru selanjutnya, skill atur uang. Nah, sebelum kita masuk skill atur uang, saat kalian udah nemu ini, kalian harus tahu yang namanya tren. Pekerjaan kalian masih relevan nggak ke depannya? Contoh, kalau kalian panggilan jiwanya adalah bikin martabak. Bikin martabak yang green tea, Toblerone, dan lain-lain. Dulu kan sempat ramai kan? Karena udah mati kan? Nggak cocok. Berarti cari lagi. Ini ada 2 hal yang harus dipelajari lagi. Ini ada namanya matriks panggilan jiwa kelas. Ada 4 ya. Di sini adalah ngomongin bakat. Ini ngomongin kesukaan. Ini tinggi, ini rendah. Jadi kalian coba bikin matriks kayak gini, kotak 4 gini, berpikir, coba kalian tulisin aktivitas-aktivitas apa yang kalian suka. Contoh, yang menurut kalian berbakat, aktivitasnya apa? Dan kalian suka. Contoh, kalau gue bacot, gue sangat bakat dan gue suka bacot. Misalnya ada yang kalian bakat tinggi, tapi kalian nggak terlalu suka. Contohnya, kalau misalnya yang bakatnya bagus, tapi gue nggak terlalu suka itu, contohnya adalah ngajar. Kalian gampang dimengerti kan? Gue jelasin kan? Karena gue punya bakat ngajar, tapi suka nggak gue ngajar? Kagak suka. Nah, kalian nanti pilih aktivitas-aktivitas apa saja yang bakatnya tinggi, kalian suka, atau bakatnya tinggi tapi kalian nggak suka. Bakat gue rendah, nih, musibah. Dibandingin sama gitaris gue loh, yang Reza Tukul itu loh.
Sekarang dia jadi musisi di kapal. Jadi kalian pilihnya antara ini atau ini. Bang, tapi kalau misalnya bakatnya tinggi tapi kita nggak suka, nggak senang dong jalannya. Tenang ya bos, kalau masih ada duitnya, itu juga lo nanti bakal suka. Selanjutnya kalian lihat tren. Tren ini penting. Kenapa tren ini penting? Karena kalau misalnya kalian ngelakuin sesuatu hal yang udah basi, kalian nggak akan dapat duit. Uang itu seperti kayak arus di laut. Contohnya ini ada pulau gitu ya. Uang itu ngalir, set ke sini. Kadang-kadang berhenti pindah ke sini. Kadang-kadang berhenti pindah ke sini. Uang tuh gitu. Contohnya apa? Sekarang uang lagi ngalir kemana? Sektor AI. Betul? Ngalir lagi kemana? Kripto. Pada tahu kripto kan? Ke misalnya sosial media kan? Nah tugas kalian kalau mau punya uang, kalian cukup berdiri di sini. Jadi kalian nerima uang. Masuk ke industrinya yang mana? Itu yang gue lakukan 2018. Gue tahu industri digital itu bakalan menang. Akhirnya gue masuk ke industri sosial media. Sekarang kita masuk ke materi tentang manage uang. Jadi secara garis besar, permainan uang itu simple. Cuman tambah, kurang, sama dengan, bagi, kali. Ini dong. Nah, tambah ini uang masuk. Tangkap ya. Kurang, ini uang keluar. Nah, waktu gua seumur kalian, uang masuk gua banyak, uang keluar gua juga banyak. Jadi sama dengannya 0. Jadi pertama kali yang harus kalian lakukan setelah kalian dapat uang adalah plus minus sama dengannya itu harus di atas 0. Kalau kalian minus, apalagi pinjol, itu kalian menyalahi aturan uang. Nah, setelah kalian udah punya lebih dari 0, baru kalian bagi. Baginya buat apa? Baginya ada 2 kalau gua prinsipnya. Ada 3, sorry. Baginya itu pertama untuk pertahanan. Yang kedua adalah penghasilan. Yang ketiga untuk perlipat gandakan. Pertahanan maksudnya apa? Pertahanan itu uang-uang yang kalian dapatkan, itu kalian harus simpan. Saran gua, belikan emas. Yes, aset. Jadi uang yang kalian dapetin itu jangan cuman uang cash doang, jangan. Itu harus segera dibelanjakan untuk sesuatu hal yang buat pertahanan, untuk simpenan. Biar apa? Biar tidak kemakan yang namanya inflasi. Kenapa? Zaman aku dulu ya, warteg berapa sih dulu Butati? 12.000 dapat es teh manis udah ya? Sekarang 12.000 nggak dapat es teh manis ya? 20.000 sama es teh manis kan? Dulu dapat 12.000, ceban masih bisa enak makannya. Sekarang ini karena inflasi. Kenapa inflasi? Karena uang dicetak terus. Nggak usah dipusingin dulu. Yang penting lu tuker sesuatu hal yang tidak kemakan zaman, which is emas. Udah dijamin di Ali Imron. Kalau gue pertahanan di emas. Yang kedua penghasilan. Penghasilan ini maksudnya gimana? Kalian kan punya uang. Uangnya itu dibelikan sebuah aset yang bisa ngasilin plus lagi ke kalian. Contoh, kalian beli properti, disewain, kalian dapetin setiap bulan uang lagi, uang lagi, uang lagi, uang lagi. Dan yang terakhir adalah perlipat gandaan. Lu beli aset yang dalam setahun bisa naik 30%, 20%. Bitcoin. Karena di tahun 2022, gue beli Bitcoin. Di tahun 2024, untung gue adalah 500%. Tanpa ngapa-ngapain. Pakai prinsip orang terkaya di Babilonia. Prinsipnya gini. Setiap 10 koin yang dihasilkan, simpan 1 koin dalam sebuah dompet untuk uangnya itu berternak. Di sini siapa yang pernah nabung? Tabungannya masih ada? Kenapa nggak ada? Karena dibeliin barang. Itu salah. Jadi gini guys prinsipnya. Kalau kalian nabung itu harus ada 2 guys. Nabung buat beli barang BM, barang mau yang dimauin, buat beli barang, sama nabung untuk berternak uang kalian. Kalau misalnya uang yang ditabung di tabungan ternak, itu tujuan kalian adalah untuk investment. Kalau yang barang, ya udah lu kumpulin sampai di barangnya 0 lagi nggak apa-apa. Tapi ini tidak boleh hilang. Investasi nih, untung. Misalnya untungnya dari $100 jadi $200, let's say gitu ya. $200 kan berarti untung $100 kan? $100 modal awal harus balik lagi ke sini, bahkan selisihnya yang ada $100 ini, $50-nya masukin sini. Jadi uang kalian itu selalu bertambah untuk kalian modal investasi.